Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 10 MIPA SMA materi stoikiometri yang pertama, yaitu mengenai stoikiometri reaksi. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu. Baiklah, berikut ini materi stoikiometri reaksinya. Hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro dapat digunakan sebagai dasar stoikiometri pada beberapa reaksi-reaksi gas. Rumus: mol sama dengan koefisien dicari per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Perhatikan reaksi berikut. A kecil A besar tambah B kecil B besar menjadi C kecil C besar tambah D kecil D besar, di mana A besar dan B besar itu adalah pereaksi atau reaktan. C kecil C besar D besar itu adalah hasil reaksi atau produk. Sedangkan A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil disebut koefisien reaksi. Ciri-ciri soal stoikiometri yang pertama ini adalah hanya satu data saja yang diketahui dan kita diminta untuk menentukan data yang lain baik sesama pereaksi maupun hasil reaksi. Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 10 MIPA SMA materi stoikiometri yang pertama, yaitu mengenai stoikiometri reaksi. Hal yang sama juga berlaku untuk menentukan jumlah mol C besar dan D besar. Sebagai berikut, ingat bahwa C besar dan D besar adalah produk atau hasil reaksi. Mol C besar sama dengan C kecil per A kecil kali mol A besar. Mol D sama dengan D kecil per A kecil kali mol A besar. Demikian juga untuk menentukan volume, yaitu dari perbandingan koefisien dengan volume. Volume dicari sama dengan koefisien dicari per koefisien diketahui kali volume diketahui. Jika volume A diketahui, maka volume B sama dengan B kecil per A kecil kali volume A. Atau volume C sama dengan C kecil per A kecil kali volume A. Atau volume D sama dengan D kecil per A kecil kali volume A. Untuk lebih jelasnya, kalian akan bisa melihat dari contoh soal berikut. Contoh soal. Pada pembakaran sempurna 6 liter gas etuna C2H2 dengan gas oksigen, dihasilkan gas CO2 dan H2O menurut reaksi 2C2H2 tambah 7O2 menjadi 4CO2 tambah 6H2O. Pertanyaannya, tentukan volume O2 yang dibutuhkan. B. Volume CO2 dan H2O yang dihasilkan. Jawab. Dari reaksi didapat 2C2H2 tambah 7O2 menjadi 4CO2 tambah 6H2O. Perbandingan koefisiennya adalah untuk C2H2 itu 2, O2-nya 7, CO2 4, H2O 6. Jadi 2 banding 7 banding 4 banding 6. Maka untuk volume A, volume O2 adalah 7 per 2 dikali volume C2H2 yaitu 6 liter.
7/2 kali 6 liter, hasilnya adalah 21 liter. Untuk volume CO2 adalah 4/2 kali 6 liter, hasilnya sama dengan 12 liter. Untuk H2O, maka volume H2O sama dengan koefisien H2O adalah 6 per koefisien C2H2 adalah 2 kali volume C2H2 yaitu 6 liter. Jadi hasilnya 6/2 kali 6 liter sama dengan 18 liter. Sekarang perhatikan stoikiometri senyawa berikut. Stoikiometri senyawa berhubungan dengan perhitungan komposisi atom-atom dalam senyawa. Perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui 0,5 mol aluminium Al direaksikan dengan asam sulfat H2SO4 akan menghasilkan aluminium sulfat Al2SO43 dan gas H2 menurut reaksi yang belum setara, Al tambah H2SO4 menjadi Al2SO43 ditambah H2. Pertanyaannya, tentukan jumlah mol H2SO4 yang dibutuhkan agar habis bereaksi. B. Tentukan jumlah mol Al2SO43 dan gas H2 yang dihasilkan. Jadi lihat di sini bahwa yang diketahui adalah mol aluminium 0,5 Al. Jadi kita disuruh mencari H2SO4, Al2SO43 dan H2. Jawab, dengan menggunakan penyetaraan reaksi metode pingpong itu akan diperoleh menjadi 2Al tambah 3H2SO4 menjadi Al2SO43 ditambah 3H2. Mol Al adalah 0,5 mol. Maka mol H2SO4 sama dengan koefisien H2SO4 per koefisien Al kali mol Al. Hasilnya adalah 3/2 dikali 0,5 mol sama dengan 0,75 mol. Selanjutnya, untuk mol Al2SO43 kali sama dengan koefisien Al2SO43 per koefisien Al kali mol Al sama dengan 1/2 kali 0,5 mol. Hasilnya adalah 0,25 mol. Sedangkan untuk H2, mol H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien Al kali mol Al. Hasilnya adalah 3/2 kali 0,5 mol. Maka hasilnya adalah 0,75 mol. Bagaimana? Semoga dapat dipahami ya. Baiklah para pecinta kimia, demikianlah tadi contoh soal secara sederhana. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silahkan isi pada kolom komentar. Saya akan coba menjelaskan dan memaparkannya. Apabila ada saran-saran yang sifat membangun, saya tunggu, silahkan diisi pada kolom komentar. Terima kasih.